Saat Isai dan Asia memasuki sebuah ruangan, terdengar suara yang sangat keras. Itu adalah milik Belial. Yap, sang champion yang kini bekerja sama dengan kejahatan Rize. Ternyata saat Isai memandang sekeliling, ruangan itu sudah dipenuhi dengan monitor yang menampakkan wajah Belial. BTW, kok mukanya komuk gini ya Belial? Lalu di pojok ruangan terlihat tangga menuju lantai atas dan Isai menaikinya. Sambil berjalan di anak tangga, Isai mendengarkan kata-kata Belial yang terus membicarakan masalah bidaking. Dan ya, sepertinya siaran ini ditampilkan di seluruh dunia. Dengan kata lain, rahasia yang ditutupi-tutupi oleh para ketua kini benar-benar sudah terbongkar. Dan ada info menarik mengenai Cleria Belial. Kalau kalian lupa siapa itu Cleria Belial, dia adalah orang yang menjalin kasih dengan Yaegaki. Dan faktanya, para ketua iblis itu membunuh Cleria bukan karena dia berhubungan dengan pihak gereja, tapi karena Cleria mengetahui masalah bidaking yang tidak sengaja diucapkan oleh Clauser Belial. Jadi alasan Belial bekerja sama dengan Rize kali ini adalah untuk membalaskan dendam akan kematian kakaknya itu. Dan jujur saja saya di sini bingung mau mihak siapa. Anjir lah. Di sisi lain gitu Belial dia sakit hati keluarganya dibunuh. Lalu Isai juga bingung karena orang tuanya disandra. Dengan kata lain, ini sebenarnya dua-duanya orang baik, tapi jadi barbar gitu. Ya, siklus balas dendam gak akan pernah beres sih kalau nggak ada yang memaafkan atau ikhlas gitu. Lalu Isai pun tiba di ruangan tempat Belial berada, di mana dia baru saja selesai membocorkan semua rahasia itu. Dan tentu hal itu akan menyebabkan kekacauan di dunia bawah nantinya. Di sini saya to the point aja, di mana orang tuaku gitu kan. Dan di sana juga muncul Rize di belakang Belial. Beberapa saat kemudian muncul Vali yang memecahkan jendela masuk ke ruangan. Dan kini semua tokoh yang besar sudah muncul, kata Rize. Dan saat itu juga dia memunculkan ayah dan ibu Isai di pojok ruangan memakai teleportasi. Terlihat mereka sangat bingung. Dan ya, Rize ini sudah mengatakan semuanya tentang Isai adalah iblis dan lain-lain. Tapi tetap aja orang tua Isai nggak mudang gitu, bingung. Dan mereka keheranan, kenapa Isai pakai armor naga gitu kan? Dan juga Asia ada di tempat seperti ini. Di sini Isai gemetar karena tegang. Ya wajar aja, pertarungannya kan disaksikan oleh kedua orang tuanya gitu. Ini sudah hampir setahun Isai sudah jadi iblis. Dan untuk pertama kalinya orang tua Isai tahu akan kebenaran ini. Di sini Vali dengan tenang mengatakan akan melawan Rize dan Isai harus melawan Belial. Dan jika Isai ingin menyelamatkan kedua orang tuanya, tunjukkan tekadnya, begitulah kata Vali Lucifer. Lalu mereka berdua yang kini sudah berarmor lengkap, ya meski belum masuk mode drive dan Triana sih, melesat ke arah musuh masing-masing. Vali dengan singkat menembakkan sejumlah aura ke arah Rize, tapi ya gak mempan. Vali melanjutkan dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Tapi dengan simpel, Rize menghindarinya. Dan saat Rize membalas, armor Vali lenyap. Seketika tinju Rize mengenai perut Vali. Vali mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Tapi seketika dia memakai armornya kembali. Kita seakan dibawa flashback gitu kan ke pertarungan Rize versus Isai di surga tempo hari. Ya di sisi lain, pertarungan Isai juga sudah dimulai. Dan agility dari Belial ini cukup tinggi sepertinya. Ya karena tidak ada satupun serangan Isai yang mengenainya. Lalu Isai memboost dirinya 20 kali dan memukul lagi. Seketika di counter oleh kekuatan Wordless, kemampuan untuk menghilangkan skill musuh. Dan dengan kata lain, boost Isai kini direset jadi 0 lagi. Anjay. Lalu Isai memboost dirinya lagi. Dan kali ini ditambah penetrate dan dimasukkan ke dalam bola energi. Tapi dengan simpel Belial menghindarinya, dan bola energi yang tidak dipenetrate akan musnah saat mengenai tangan Belial. Ya kurang lebih skill Belial ini mirip kayak Rize gitu, tapi nggak se-OP Rize juga sih. Lalu Isai menghentikan serangannya, dan berpikir kalau Belial ini tidak serius. Ya karena dari tadi dia tidak membalas gitu kan, hanya menahan saja. Di sisi lain, Vali sudah roboh berkali-kali, dan mulai ngos-ngosan. Di sisi lainnya lagi, Rize malah tertawa puas. Lalu Vali mengeluarkan sihir api dan kemudian memanaskan badan Rize. Ya meski itu ada the magic gitu, tapi tetap aja kalau kecil mah ya nggak guna. Rize menyuruh Belial untuk memakai sesuatu
Seketika dia memegang kepala Issei dan membuat Issei meminum seteguk darah naga. Hal itu membuat Issei berubah menjadi seekor naga utuh. Kecepatan Belial ini GG, bahkan gak kelihatan oleh Issei. Ya wajar sih, agility champion mah beda. Di sisi lain, ibu Issei yang melihat anaknya berubah menjadi naga menjerit. Ngeri gitu. Lalu Rize mengatakan kalau Issei ini sebenarnya sudah mati musim panas lalu dan naga ini mengambil alih tubuh Issei. Ada benernya juga sih perkataan Rize ini. Tapi sudahlah. Di sisi lain, Asia menangis karena Rize terus mencoba menghasut pikiran kedua orang tua Issei dan Asia berusaha meyakinkan kalau dia adalah Issei yang asli. Tapi di sini naluri seorang ayah tergugah. Dia tahu betul gitu kan kalau itu adalah anaknya Issei. Ya namanya orang tua tidak akan salah menilai anaknya. Meski Rize menghasut ayahnya gitu, tapi ayah Issei tetap gak mempan woi. Ikatan orang tua dan anak itu tidak boleh diremehkan. Lalu ayah Issei mendekati Issei dan dia mengatakan jangan melakukan apapun pada anaknya. Jika ingin melukai Issei, lawan aku dulu. Anjay, kata ayah Issei. Rize terus membalas perkataan ayah Issei dan mengatakan hal-hal buruk seperti monster dan iblis. Tapi ya, tetap aja keyakinan dia nggak goyah. Dan didapatkan info jika umur Issei ternyata 17 tahun, kata ayah Issei. Di sini Issei menangis karena kedua orang tuanya ternyata sangatlah menyayanginya. Seketika aura menyelimuti tubuh mereka berempat, aura yang hangat, dan saat itu juga Issei sudah berada di dimensi gap, alias celah dimensi. Di sini Issei melihat kelas balik masa lalu ibunya. Ternyata ayah dan ibu Issei berada di rumah sakit sedang berkonsultasi pada dokter dan dokter mengatakan untuk menyerah dalam mengandung anak gitu. What? Jadi ibu Issei ini sulit hamil dan setelah bertahun-tahun akhirnya dia hamil dan saat hamil disuruh nyerah. Ya dokter gak salah juga sih. Kadang kalau dipaksakan nyawa orang tua bisa berada dalam bahaya gitu. Tapi ibu mana gitu kan yang dengan santainya merelakan anak meskipun harus mati anjir. Lalu scan berganti lagi ke malam bersalju di mana ibu Issei dan ayah Issei menangis karena kondisi kandungan semakin membahayakan ibu Issei. Dan ayah Issei menangis paling keras. Lalu scan berpindah lagi ke sebuah kuil di mana ayah Issei sudah berdoa selama berjam-jam. Dia berdoa untuk keselamatan anaknya yang masih berada di dalam kandungan. Dan scan berpindah lagi ke musim semi di mana anak mereka sudah lahir, dan itu adalah bayi laki-laki. Setelah 8 tahun berjuang, akhirnya bayi mereka lahir. Wow, jujur saja saya nggak paham. 8 tahun di sini terus nyoba gitu, atau hamil dan ngandung selama 8 bulan gitu. Dan di sini, ayah Issei memberikan namanya Issei, yang artinya harapan dan kejujuran. Ya, emang jujur banget sih Issei ini orangnya. Dan dia selalu dipenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Anjay. Lalu scan berpindah jauh ke masa depan, di mana Asia datang ke kediaman Hyodo. Ya, momen Asia berlatih menjadi istri Issei sih, sekaligus anak dari ayah dan ibu Issei yang kedua, menantu kali. Dan scan beralih lagi ke masa depan, di mana keluarga Gremory mulai masuk ke kediaman Hyodo. Dan ayah serta ibu Issei merasa memiliki banyak putri. Yang dilihat Issei barusan adalah kilas balik 25 tahun kenangan kedua orang tuanya. Dan kini dia sudah bangun lagi di tengah kedua orang tuanya yang sangat mencintainya. Seketika aura merah keluar dari kristal di dada Issei dan dia menyerang Rize, tapi dihadang oleh Belial. Dan dilanjut Rize yang menendang Issei, membuat armor Issei musnah. Dan Issei yang sudah tidak berarmor terpental jauh, tapi auranya tidak memudar, malahan bersinar makin terang dan terang. Wah. Rize terus menghajar Issei yang bangkit lagi dan lagi. Di sini akhirnya Rize sadar bahwa yang membuat Issei sekuat ini adalah dorongan motivasi dari kedua orang tuanya. Lalu dia menembakkan aura ke arah mereka bertiga. Saat itu juga Asia mengeluarkan cahaya emas. Dan itulah yang kita lihat di cover jilid 20. Asia yang memakai kekuatan Fafnir. Dia melindungi kedua orang tua Issei. Di sisi lain, mata Issei kini sudah berkunang-kunang dan dia akan segera pingsan jika tidak menyelesaikan ini segera. Lalu Opis melakukan telepati pada Issei. Kata-katanya membingungkan gitu bagi para pembaca maupun bagi Issei sendiri. Dan di sini Opis merapal mantra yang dia sebut nyanyian dan mereka pun selesai membaca mantra. Seketika armor Issei yang berwarna merah menyatu dengan warna hitam Uroboros Opis dan lahirlah kekuatan baru
yang dinamakan Dragon Infinity Drive. Maybe hampir setara atau lebih kuat dari Juggernaut Drive ini kayaknya. Dan kekuatan yang diberikan Opis ini dikatakan sebagai Dragon Deification atau Dewa Naga, kata Drake. Lalu Opis yang masih berkomunikasi dalam batin Issei mengatakan kalau kekuatan ini hanya bisa dipakai sebentar. Lalu Issei melangkahkan kakinya ke depan. Cuman selangkah aja gitu, tapi dia sudah berada di hadapan Rize. Anjay, Ultra Instinct. Issei langsung mengepalkan tinju dan terdengar suara di loop di atau Dragon Infinity Dragon dari tubuhnya. Lalu Issei menghantamkan boga mentah ke wajah Rize dan membuat hidungnya berdarah. Di sini Rize menggeram kesal. Kenapa gitu kan kekuatannya tidak terbatalkan? Lalu Drake menjelaskan kalau kekuatan yang bisa dibatalkannya itu terbatas dan kekuatan Opis jauh di atasnya. Ya, itu pun Opis yang sudah dibagi dua kekuatannya ya. Lalu Rize berencana mengelur waktu dan ingin terus regen dengan memakai air mata Phoenix. Tapi saat Rize memakai air mata Phoenix, Belial membatalkan penyembuhan air mata Phoenix. Anjay, di sini Rize terkejut. Kemampuan Belial bahkan bisa membatalkan efek regen dari Phoenix. Anjir. Lalu Issei kembali menghajar Rize hingga berguling-guling ke lantai. Lalu dia menembakkan beberapa laser ke arah Issei dari sayapnya. Dengan simpel, Issei menepisnya. Tapi efek benturan dari serangan Rize membuat bangunan-bangunan musnah. Lalu Rize memusatkan energi dan menembakkannya pada Issei. Issei yang mengetahui di belakangnya ada teman-temannya dengan sigap membalas tembakan Rize memakai Infinity Blaster. Dan saat kedua serangan itu beradu, efeknya sangatlah besar dan membuat semua jendela di bangunan dimanapun hancur. Wow. Lalu setelah sinar dari efek benturan mereka hilang, yang terlihat adalah Rize dengan luka yang sangat parah dan berdarah-darah, sayapnya aja sobek. Di sisi lain, Issei tidak terluka sama sekali. Ya iyalah pakai armor. Lalu setelah melihat dirinya kalah telak, Rize kabur dengan kecepatan tinggi. Tinggal diam, Vali mengejarnya. Lalu Issei melepaskan armornya dan berjalan ke arah orang tuanya yang berada di alah Belial. Di sini Belial mengatakan untuk membunuhnya. Tapi dengan sigap ibu Issei menampar Belial dan mengatakan hal ini sudah cukup. Wow, lalu Issei tiba-tiba merasakan hangat di sekujur tubuhnya. Itu adalah darah yang keluar dari perut, hidung, telinga, dan banyak sekali darah yang keluar. Seketika Issei terjatuh lemas. Drake mengatakan bahwa itu adalah harga yang harus dibayar oleh kekuatan Ultra Instinct. Maksudnya kekuatan Opis. Ya harganya cukup mahal gitu kan. Bersambung. Phew. Kekuatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang besar juga. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.